Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jana ala abdi ghairihi, orang yang mengambil budak orang lain, faqata'a yadayhi aw rijlaihi, maka dia memotong dua tangannya atau dua kakinya. Fa in kana abtala gharada sayyidihi minhu, maka jika dia membatalkan tujuan tuannya daripadanya, fali sayyidihi an yusallimahu ilal jani, maka bagi tuannya boleh menyerahkan budak yang tadi tangannya kakinya udah dipotong, diserahkan kepada orang yang mengambilnya. Kemudian wa yu'tahu 'alal jani, dibebaskan, dimerdekakan atas orang yang mengambilnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengambil seorang budak yang punya orang lain, habis diambil, dipotong tangannya, dipotong kakinya, kemudian tuannya boleh menyerahkan kepada orang yang mengambil tadi, yang telah memotong tangan dan kaki daripada budaknya. Dan orang yang diserahkan tadi, dia harus memerdekakan budak tersebut. In kana amada ila dzalika, maka jika dia sengaja-ngaja kepada hal tersebut. Jadi kalau sengaja-ngaja dia ngambil itu budak, kemudian dia potong kedua tangannya atau kakinya, maka dia tadi diserahkan budak oleh tuannya kepadanya, kemudian dia bebasin, merdekakan itu budak jika dia sengaja-ngaja melakukan hal itu. Wa ya'khudhu sayyidu qimatahu najani, kemudian tuannya mengambil harganya, ngambil harga itu budak dari orang yang mengambil itu budak tersebut. Budaknya diambil oleh orang lain, dipotong kedua tangannya, kakinya, maka si tuannya serahin tuh budak kepada orang yang ambil tadi. Orang yang ambil tadi merdekakan itu budak. Kemudian si tuannya minta ganti rugi, ambil duit ganti rugi dari orang yang tadi ngambil budaknya. Atau yumsikuhu wala syai'a lahu, ditahan tuh budak, nggak diserahkan kepada itu orang yang mengambilnya, dan dia tidak mendapatkan apapun. Jadi ada dua pilihan tuh. Pilihan yang pertama, tuannya serahkan budak yang tadi kepada orang yang mengambilnya, kemudian orang yang mengambilnya merdekakan itu budak. Kemudian yang kedua, si tuannya adalah boleh mengambil harga dari budak yang tadi diambil oleh orang yang mengambilnya. Pilihan yang berikutnya, atau si tuannya nggak menyerahkan kepada itu orang yang mengambilnya dan tidak mendapatkan bagian apapun. Hada huwa rajihu min madhhabi Malik. Ini pendapat yang rajih, yang kuat dari madhab pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin anhu, dalam sebuah riwayat dari Malik radhiyallahu anhu, annahu laisa lahu illa ma naqasa, tidak ada bagian baginya kecuali sesuatu yang kurang. Yang kurang doang tuh, yang diganti oleh orang yang ambilnya. Ini pendapat wa huwa qaulu Abi Yusuf wa Muhammadin, pendapat dari Al-Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Yusuf, dan pendapat Al-Imam Muhammad radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Hanifah, itu pertama ya. Jadi yang pertama, kalau seandainya ada orang yang mengambil budak, dipotong kedua tangannya atau kedua kakinya, maka tuannya serahin itu budak yang telah dipotong kaki tangannya kepada orang yang mengambilnya. Orang yang mengambilnya merdekakan itu budak. Kemudian tuannya minta ganti rugi harga itu budak. Atau yang kedua, nggak diserahin kepada itu orang yang mengambilnya, tetap di tangan tuannya, dan tuannya tidak mendapatkan bagian apapun. Ini pendapat yang rajih dari pendapat Imam Malik. Kemudian satu pendapat dari Malik adalah tuannya minta ganti rugi dari sesuatu yang kurang dari budaknya, minta ganti rugi dari orang yang mengambilnya tuh, dari sesuatu bagian anggota tubuh yang kurang dari budaknya tadi. Kemudian ini pendapat daripada Al-Imam Abu Yusuf dan pendapat daripada Al-Imam Muhammad radhiyallahu anhu.
Pendapat yang kedua, wa qala Abu Hanifah, berkata al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, lahu an yusallimahu ilaihi, tuannya boleh menyerahkan budaknya kepadanya, kepada orang yang mengambilnya, wa ya'khudha qimatahu, kemudian tuannya mengambil harga itu budak, minta ganti rugi dari orang yang mengambilnya. Atau pilihan yang kedua, au yumsikahu, atau tidak dikasih kepada orang yang mengambilnya, wala syai'a lahu, dan tidak ada bagian apapun. Jadi pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tuannya kasihin budak yang tadi kepada orang yang mengambilnya, kemudian tuannya ngambil ganti rugi seharga itu budak. Atau yang kedua, tetap di tangan tuannya itu budak, tidak diberikan kepada orang yang mengambilnya, dan tuannya tidak mendapatkan bagian apapun. Wa qala Syafi'i, pendapat yang ketiga, berpendapat al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lahu an yumsikahu wa ya'khudha jami'a qimatihi minal jani, bagi tuannya boleh menahan budaknya, dan boleh bagi tuannya mengambil semua harganya dari orang yang mengambilnya. Jadi tuannya ditahan terbudak, enggak diserahin kepada orang yang mengambilnya, dan tuannya boleh meminta mengambil semua ganti rugi harga itu budak yang tadi udah dipotong oleh al-jani, orang yang mengambilnya, tanzilan, menempati, ala anna qimatal abdi kadiyatihi, harga budak sama seperti diatnya. Itu demikian tuh. Ini pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, demikian, bahwasanya tuannya tahan itu budak, nggak diserahin kepada orang yang mengambilnya, kemudian dia ambil semua harganya dari orang yang mengambilnya, minta ganti rugi total berapa harga ini budak. Jadi budaknya nggak diserahkan kepada orang yang mengambilnya, tapi ini si tuan minta ganti rugi full. Dasarnya adalah bahwasanya harga budak sama seperti bayar diatnya. Wa min mithlin bi abdihi, dan yang sama dengan budaknya, qaqati anfihi au yadihi au qalqi sinnihi, seperti dia, orang ini yang mengambilnya memotong hidung budaknya, atau memotong tangannya, atau mencungkil, atau dia mencungkil giginya. Utiqa alaihi inda malikin, maka dibebaskan atasnya menurut pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi sama seperti bagian-bagian yang lainnya lah, sama seperti contohnya memotong hidung, kemudian memotong tangan, mencungkil daripada gigi, maka wajib si orang yang mengambilnya memerdekakan budak tersebut, pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa ikhtalifa fi qawlihi, dan dikhilafkan oleh para ulama pada ucapannya, hal yu'taqu bi nafsil jinayati aw bi hukmil hakimi, apakah ini budak dimerdekakan dengan semata-mata jinayah, adanya pengambilan dari orang lain, atau dengan hukum seorang hakim. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmadu la yu'taqu alaihi bil mathlati, berpendapat, berkata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, tidak dimerdekakan atas budak tersebut bil matlah, dengan sebuah hukuman. Wallahu a'lam bishawab.